Dari bahan yang sangat sederhana ternyata bisa menjadi menu harian yang lezat dan istimewa. Dimana lagi kalau bukan di Mak Irit Channel. Kali ini Mak Irit mau mengubah pepaya setengah matang atau pepaya yang nyadam menjadi sajian yang super lezat. Yuk, sebelum menonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi inspirasi menu harian yang super lezat dan dengan budget hemat. Yuk, selamat menonton. Spesial di hari Sabtu, Mak Irit mau masak oseng-oseng pepaya. Ternyata setelah dikupas kulitnya, pepayanya ini sudah nyadam atau setengah matang. Sebenarnya ini pepaya sudah dari kemarin ya, dikasih tetangga, tetapi karena nggak dimasak-masak, jadinya itu malah nyadam atau mau matang. Tapi ini sebenarnya masih keras ya, bukan nggak lembek gitu loh. Karena ini pepayanya masih bisa dimasak atau enggak terlalu mateng, jadi ya dilanjutkan saja buat oseng-osengnya. Kalau teman-teman sendiri menemukan pepaya yang setengah mateng begini, kira-kira mau dimasak apa dijadikan buah saja? Nggak tahu ya ini pepayanya jenis apa, tetapi Mak Irit suka banget soalnya dia itu nggak lembek dan bijinya sedikit sekali, nggak terlalu banyak. Soalnya kan ada tuh pepaya yang dia warnanya nggak terlalu merah, warnanya itu oranye, kuning-kuning puyah gitu loh, tapi mudah sekali melenyek gitu ya. Kalau misalkan nyadam begini dia sudah melenyek, tetapi kalau pepaya ini enggak, dia itu tetap keras gitu loh. Jadi walaupun dia itu nyadam tapi masih bisa dipasrah seperti ini. Mungkin dari teman-teman ada yang paham tentang jenis-jenis pepaya, silahkan komen di bawah. Setelah pepaya sudah dirajang atau dipasrah seperti ini, berikutnya tinggal proses pencucian untuk menghilangkan getah. Oh ya, karena ini pepayanya sudah nyadam, jadi nggak perlu diuleni pakai garam. Kan biasanya supaya lemes gitu ya, pepayanya nggak kaku, diuleni pakai garam. Itu pepaya muda, tapi kalau yang setengah matang ini nggak perlu. Nanti malah jadi melotong, jadi jadi kayak bubur gitu loh matangnya masakan gitu. Cuci hingga benar-benar bersih dan kesat, pokoknya dibilas berulang-ulang kali ya. Setelah itu menyiapkan bumbu-bumbunya yang terdiri atas bawang merah, bawang putih, cabai besar, dan juga cabai rawit. Tidak lupa juga pakai laos atau lengkuas ya. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca di kolom deskripsi. Untuk tingkat kepedasannya bisa teman-teman sesuaikan selera saja. Kalau misalkan suka pedas ya bisa ditambahkan. Oh ya, jangan lupa untuk lengkuasnya digeprek ya. Setelah itu panaskan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Kemudian masukkan bumbu halus yang sudah diulek tadi. Dan jangan lupa dioseng-oseng, masak hingga benar-benar harum dan tanek. Selain cara masaknya yang gampang dan bahannya juga mudah untuk didapat, maka menu ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menu harian. Supaya rasanya lebih mantap lagi, jangan lupa tambahkan kaldu bubuk, garam, dan juga gula pasir ya. Ini disetel-setel sesuai selera saja. Kalau bumbu sudah harum dan tanek, maka sayurannya siap untuk dimasukkan. Jangan lupa dioseng-oseng hingga tercampur merata. Oh ya, sebenarnya cara ini bisa digunakan untuk memasak pepaya yang masih muda. Bedanya hanya pada proses. Kalau misalkan pepaya muda itu kan harus diuleni menggunakan garam, tetapi kalau pepaya yang setengah matang ini nggak usah. Supaya lebih cantik lagi, jangan lupa ditambahkan kecap manis ya, disesuaikan selera. Kalau misalkan suka manis ya ditambahkan saja. Masak hingga pepayanya ini benar-benar matang dan empuk. Yang penting itu kan masih ada kandungan airnya, jadi harus benar-benar asat ya. Jangan lupa pula icip-icip untuk koreksi rasa. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan mungkin garam, kaldu bubuk, ataupun gula pasir. Setel-setel sesuai selera. Ini aromanya sudah wangi banget sampai ke hidung tetangga ya. Pokoknya wangi dan enak banget. Teman-teman di rumah wajib coba. Ternyata dengan bahan yang super sederhana bisa menjadi menu spesial dan rasanya luar biasa.
Nah, ini sudah matang pepayanya, maka matikan kompor dan setelah di-plating jadi cantik banget tampilannya. Teman-teman di rumah wajib coba dan sekarang waktunya Mak Irit untuk icip-icip. Wah, ini mantep pol, enak banget. Pokoknya nyesel deh kalau nggak nyobain. Dengan bahan yang super sederhana, ternyata bisa menjadi sajian yang istimewa. Ya, teman-teman di rumah harus coba. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.